Kata penulis, Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan, sebanding dengan Ruqayyah yang juga cantik, menawan dan mempesona, sehingga ketika Ruqayyah dipertemukan dengan Uthman, ada yang berkata, dan ini masyhur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan, sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Satu hari dalam riwayat disebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami, berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Nabi SAW setelah menikahkan Ruqayyah dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut. Dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau iktikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut. Dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya, yang luar biasa, beliau mengatakan aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair, suaminya Zubair bin Awam yang dia masuk surga, dari apapun yang berhubungan dengan badannya gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi SAW melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut, membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya, beliau bersabda, ya bunayyah ahsini ila abi Abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqa. Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama, dikatakan berarti lebih tepat julukan Uthman ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya dari Uthman yang kedua. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Wahai putriku, berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdillah dengan baik, karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi SAW menunjukkan akhlaknya Uthman bin Affan seperti Nabi SAW. Di antara perilaku setelah menikah dengan Ruqayyah yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah beliau banyak membantu Nabi SAW dengan harta yang dimiliki, karena beliau adalah seorang pengusaha. Dan perlu kita tahu, dulu di Mekah itu ada semacam komplek perumahan ya, di sekitar situ memang rata-rata pesaudagar Mekah yang tinggal. Di situ ada Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, ada Uthman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi SAW justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Uthman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetangganya, dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Pada saat telah beriman, maka Nabi SAW setelah melihat kaum muslimin di Mekah tersiksa, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah SWT masih menguji mereka di awal-awal Islam. Dan kita perlu juga garis bawahi ikhwan akhwat sekalian, ini kita kalau mau membahas tentang sahabat, demi Allah ikhwan akhwat sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Subhanallah, saya tidak bisa habis pikir, semoga Allah berikan hidayah, bagaimana ada orang yang mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Saya ingin tanya dari hati saya yang tulus, menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu, apakah anda kalau hidup di zaman Nabi SAW, di zaman dulu tidak ada media, nggak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, ada seseorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngaku sebagai Nabi, jujur jawab pertanyaan saya, apakah anda akan beriman kepada Nabi SAW? Di sini semua yang hadir di masjid ikhwan sekalian, saya tanya diri saya sendiri, saya pun sempat meragukan diri saya sendiri. Kalau saya hidup di zaman Nabi SAW, apakah saya akan beriman pada beliau? Itu sulit sekali, orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, di Mekah belum ada media. Sekarang ini kita beriman kepada risalah beliau SAW, luar biasa. Karena Quran sudah sempurna, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam beragam macam bahasa. Masjid sudah banyak, dai-dai sudah banyak, buku-buku agama sudah banyak. Orang tua kita dasarnya Muslim, gampang sekali masuk Islam. Bayangkan kalau zaman dulu, nggak gampang menjadi seorang sahabat tuh.
Luar biasa kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka menjadi hidup di zaman itu karena mereka adalah orang yang paling layak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang-kadang masih sulit, salat malamnya masih kadang-kadang dikejar, kadang-kadang tidak, zikir pagi sorenya masih terbengkalai. Terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman awal-awal Islam di mana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima. Itu enggak mudah gitu. Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka membawa mereka dengan hati-hati mereka yang masih bersih, belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru, hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala, membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak, maka beliau mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika. Waktu itu ada seorang raja di sana yang berdapat julukan Najasyi. Najasyi ini rahimahullah akhirnya masuk Islam nantinya, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliaulah pada saat sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti mungkin akan ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, dan juga seorang pimpinan pada saat itu yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan dialah akhirnya karena sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi, akhirnya Najasyi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pada saat itu ada di Habasyah. Ya, pada saat beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Ringkas cerita, hijrah ke negeri Habasyah ini sebuah ibadah pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW mengiklankan hijrah ke Habasyah, berhijrahlah kalian, maka yang paling pertama menjawab seruan hijrah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah setelah Lut alaihissalam, Nabi Lut. Di sini dikatakan oleh penulis, ya, Uthman bin Affan pada saat itu hijrah bersama dengan kaum muslimin dan dialah yang paling pertama menjawab seruan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Uthman bin Affan dan Ruqayyah merindukan Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin, lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya beliau pada saat tiba tahun 2 Hijriah mulai menyusun pasukan, kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah-kafilah Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri, belanja dari membawa uang dari Mekah ke negeri Syam, lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekah. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau anda ikutin sirah, pengajian saya sirah ada juga di YouTube, sudah diangkat alhamdulillah, di web juga ada. Maka yang saya jelaskan, Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah. Jadi kalau kita lihat Mekah dulu di peta itu, kemudian Madinah di atasnya, kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah, pasti, nggak mungkin tidak, karena mereka nggak punya jalur lain gitu kan. Nah ini digunakan kesempatan oleh Nabi SAW untuk menghadang kafilah-kafilah mereka, bukan untuk merampok, tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin, ya, sahabat-sahabat yang beriman di Mekah, ya akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan muhajirin. Orang-orang muhajirin ini banyak sekali pada saat mereka hijrah, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau kaya raya, istrinya, anaknya nggak ada yang mau ikut ke Madinah, nggak mau masuk Islam, lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil, dia termasuk orang yang terkaya di Mekah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya, diambil seluruh hartanya di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan haknya kaum muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya sudah saatnya sekarang kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya. Maka dibentuklah pasukan tersebut dan akhirnya terjadilah perang Badar. Pada saat akan